Nah, ini adalah buku yang kita bahas di bab mulai dari bab pertama sampai dengan bab yang kalinya akan kita bahas, itu buku Aswaja. Kita pembahasan soal sama jawabannya itu dari sini semua, oke? Dari sini ya. Jadi buku ini kita bisa menjawab soal dan menemukan pembahasan-pembahasan yang bisa menyelesaikan soal-soal. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Samit Al-Nusri dari Prodi PJKR Angkatan 2024, kelas PJKR B 2024. Saya dari Fakultas FKIP dan alamat saya Desa Windo, RT 1 RW 1, Kecamatan Lapas, Bojonegoro. Di sini kita akan membahas Aswaja bab 5, yaitu tasawuf aswaja. Di sini mungkin ada beberapa soal yang akan kita bahas. Seperti biasa, kita akan membaca soalnya dulu. Setelah itu kita akan membaca soal lagi, terus jawaban pembahasan soal gitu. Oke, kita mulai ya. Di pembahasan soal yang pertama di bab tasawuf aswaja, yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan tarekat? Soal yang ketiga, dalam bertekad terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Soal nomor 4, mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja, dan jelaskan. Nah, kita harus menjelaskan mengapa Imam Al-Junaidi dan Imam Al-Ghazali ini menjadi representasi dari bab kita kali ini, yaitu tasawuf aswaja. Jadi kita akan menjelaskan di bahas kita nanti di pembahasan soal nomor 4. Soal nomor 5, jelaskan masing-masing istilah dari 1. Fana, 2. Hulul, 3. Ittihad. Kita akan menjelaskan satu persatu nanti. Apa itu fana, apa itu hulu, dan apa itu ittihad. Nah, hulu, fana, dan ittihad. Soal nomor 6, sebutkan 3 di antara thariqah muktabarah di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Nomor 7, apa yang dimaksud dengan rabit, dan jelaskan apa itu rabit. Nah, kita akan menjelaskannya dan membahasnya nanti. Nah, itu ada 7 soal yang akan kita bahas di bab tasawuf aswaja kali ini. Yang pertama itu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak terdapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah, dan belum ditemukan istilah al-wal, maqam, fana, baqa, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, itu adalah penjelasan dari soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 1 tadi. Kita lanjut soal nomor 2 sekarang. Apa yang dimaksud dengan
Tarekat. Tarekat terambil dari akar kata torokof yang secara bahasa bermakna mengetuk. Pada awalnya tarekat sering didefinisikan sebagai seluruh jalan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan perintah dan menjauhi larangan. Seiring berlalunya waktu, tarekat didefinisikan sebagai kumpulan para salik yang dinisabkan kepada salah satu syaikh tertentu dengan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan khusus dalam bermujahadah. Mereka berkumpul di dalam zawiyah, rubat, dan khoniqah, atau mereka berkumpul secara teratur dalam momen-momen khusus. Mereka mendirikan majelis ilmu dan zikir dengan teratur. Soal nomor 3, dalam bertekad terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Kita akan menjelaskan apa itu syarat-syarat mursyid, apa saja, dan ada berapa. Syarat-syarat mursyid yaitu yang pertama, menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh murid seperti ilmu fikih dan akidah, sekedar bisa menghilangkan syubhat yang ada pada murid, sehingga ia bisa mencukupkan bertanya kepada gurunya, bukan bertanya pada orang lain. Yang kedua, mengetahui hati-hati yang sempurna adab-adabnya, bahaya nafsu dan penyakit-penyakitnya, dan cara menjaga kesucian hati. Yang ketiga, mempunyai sifat belas kasih terhadap kaum muslimin, terutama para murid-muridnya. Menutup aib-aib muridnya yang ia ketahui. Ini adalah yang nomor 4. Yang nomor 5, menjaga diri dari harta muridnya atau mengambil manfaat pribadi. Yang selanjutnya, melakukan apa yang ia perintahkan dan menjauhi apa yang ia larang, agar perkataannya bisa sampai ke hati para pendengar atau agar bisa dipercaya. Selanjutnya, tidak bermujalasah bersama mereka kecuali sekedar hajat. Yang terakhir, perkataannya bersih dari campuran hawa nafsu. Nah, itu ada beberapa syarat-syarat mursyid. Soal nomor 4, mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Mengapa toh Imam Al-Ghazali ini dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Kenapa enggak imam-imam lainnya? Kenapa harus Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi? Jawabannya ialah Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi adalah representasi dari tasawuf aswaja al-mahdiyah, sebab tasawuf mereka dilandasi oleh dalil Al-Quran dan Al-Sunnah secara jelas. Nah, itu jawaban yang singkat tapi pas buat pertanyaan tadi. Mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Nah, karena tasawuf mereka itu dilandasi oleh dalil Al-Quran dan Al-Sunnah secara jelas. Soal yang kelima, jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Yang pertama itu adalah fana. Secara bahasa arti fana adalah memutus dan menghilangkan dalam istilah tasawuf. Fana mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Yang kedua, meleburkan keinginan-keinginan duniawi. Dan yang ketiga, menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. Yang keempat, hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima, hilangnya perasaan dan kesadaran. Ya, selanjutnya itu hulul. Hulul terambil dari akar kata halla. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertemannya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan. Atau dengan ibarat lain, ia adalah bertempat lahud di dalam maksud. Ittihad. Yang terakhir itu ittihad berasal dari lafal iuttahada. Kemudian karena proses iklal menjadi ittihada yang mengikuti wazan ifta'ala yang berfaedah mutawa'ah, makna dari ittihad adalah bersatu.
Menurut istilah ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba di dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq. Soal nomor 6, sebutkan 3 di antara thariqah muktabaroh di Indonesia beserta pokok-pokok ajarannya. Adapun thariqah-thariqah sufi muktabaroh di Indonesia sangat banyak. Di antaranya adalah Asyadziliyah. Di antara sekian banyak thariqah yang berkembang di Indonesia adalah thariqah Syadziliyah. Thariqah ini dinisabahkan pada Abu Hasan Al-Syadzili. Thariqah ini mendasarkan segala pandangan-pandangannya atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga masuk dalam kategori Sunni. Dalam pandangan Asy-Syadzili, seorang salih harus selalu selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan hal-hal fardu dan berakhlak sebagaimana makhluk Rasulullah SAW. Ringkasan ajaran Thariqah Asy-Syadzili terangkum dalam 5 prinsip pokok. Yang pertama, bertakwa kepada Allah baik zahir maupun batin. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, berpaling dari makhluk baik zahir maupun batin. Yang keempat, ridha Allah atas seluruh apa yang diberikan untuknya baik sedikit maupun banyak. Yang kelima, mengambilkan segala sesuatu pada Allah baik ketika lapang maupun sempit. Yang B, yaitu Naqsyabandiyah. Nama Naqsyabandiyah terambil dari 2 kata, naksi mengukir dan ban, artinya ikatan. Para pengikut thariqah ini menisabahkan thariqah ini kepada Abu Bakar As-Shadiq, sahabat yang menjadi khalifah Rasulullah SAW dalam ilmu dan hidayahnya. Ajaran Naqsyabandiyah yaitu rabit, muraqabah, dan zikir. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan rabit? Jelaskan. Rabit ialah selalu menghadirkan ruhaniyah para guru, sebab guru adalah pintu bagi murid untuk sampai kepada Allah. Ma'iyah atau kebersamaan ada 2 macam, ma'iyah hisiyah dengan bermujalasah bersama, dan ma'iyah ma'nawiyah senantiasa menghadirkan sosok gurunya di dalam hatinya. Nah, sekian dari pembahasan kita kali ini di bab tasawuf aswaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.